Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat jaiz bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Sebelum saya masuk kepada materi sifat jaiz bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah keadaan yang berhubungan dengan zat Allah sesuai dengan keagungannya. Zat dan sifat Allah tidak bisa dibayangkan bentuk, rupa, maupun ciri-cirinya. Sifat-sifat Allah ada yang namanya sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, dan terakhir sifat mustahil bagi Allah. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Allah bebas dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang memaksanya. Contohnya, Allah menciptakan alam semesta karena Allah menghendakinya. Contoh lain yaitu Allah memberi rezeki atau tidak kepada manusia. Allah lah yang maha pencipta, yang satu dan tidak pula diperanakan. Sifat jaiz tercantum dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Bagi mereka tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Manusia sebagai makhluk ciptaan dan hamba Allah sudah seharusnya untuk beriman dan yakin terhadap sifat Allah. Contoh, meyakini sifat jaiz Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu percaya bahwa rezeki adalah urusan Allah. Tugas seorang hamba adalah berdoa, bekerja, dan berusaha mendapatkan rezeki dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak hamba tersebut kaya, maka ia akan kaya dan tidak bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, percaya bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhananya yaitu dapat kita lihat tanpa bertemu atau berpacaran sekalipun, jika Allah menentukan bahwa Ia adalah jodoh kita, maka jalan menuju pernikahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, percaya bahwa harta benda adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yakin bahwa Allah menghendaki untuk menitipkan harta benda kepada kita dan mengambil harta benda titipannya, kita akan lebih ikhlas sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan. Baiklah, itulah contoh kita meyakini sifat jaiz Allah. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah atau kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya sama, yaitu 20 sifat. Yang pertama, ada yang namanya sifat mustahil, Allah nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan
dengan zat Allah. Jadi sifat mustahil nafsiyah Allah berarti sifat yang tidak berhubungan dengan zat Allah. Sifatnya ada satu, yaitu Adam, yang artinya tidak ada, atau kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu wujud, yang artinya ada. Sifat Adam merupakan sifat mustahil pertama bagi Allah. Adam berarti tidak ada. Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil jika Allah tidak ada. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun, yang memiliki arti Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sifat mustahil Allah salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang harus melekat pada Allah. Jadi, sifat mustahil Allah salbiyah adalah sifat yang tidak melekat pada Allah. Sifatnya yaitu ada hudus yang artinya baru, fana yang artinya rusak, mumasatu lil hawadisi yang artinya menyerupai makhluk, ihtiyajul li ghairihi yang artinya membutuhkan sesuatu, dan yang terakhir yaitu tunggal yang artinya berbilang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hudus. Hudus artinya baru. Setiap yang baru pasti didahului dengan yang ada. Untuk terjadi ada, pasti yang mendadakannya sifat. Sifat hudus ini kebalikan dari kidam, yang berarti awal. Selanjutnya yaitu fana, yang artinya rusak. Mustahil Allah memiliki sifat ini. Mana mungkin Allah yang mengendalikan alam semesta ini yang bersifat fana. Fana kebalikan dari sifat bako, yang artinya kekal. Selanjutnya yaitu mumasatu lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluk. Allah mustahil serupa dengan makhluknya dan berbeda baik sifat maupun zat dan perbuatan. Mumasatu lil hawadisi yaitu kebalikan dari sifat mukhalafatu lil hawadisi. Sifat mustahil Allah selanjutnya yaitu salbiyah, yaitu ihtiyaju lil ghairihi, yang artinya membutuhkan selain dirinya. Mustahil bagi Allah membutuhkan yang lain, dan Allah maha kaya meskipun Dia menciptakan berbagai jenis makhluk. Ihtiyaju lil ghairihi kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya mandiri. Sifat mustahil Allah salbiyah yang terakhir yaitu adalah ta'adud, yang artinya berbilang atau lebih dari satu. Allah lebih dari satu. Meskipun ada maka suatu saat akan timbul perdebatan atau pertentangan. Sifat ta'adud kebalikan dari sifat wahdaniyah, yang artinya Maha Esa. Selanjutnya yaitu saya akan membahas sifat mustahil Allah ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh pikiran manusia. Jadi sifat mustahil Allah ma'ani ini adalah sifat yang tidak dapat digambarkan oleh pikiran manusia. Sifat ma'ani yaitu ada ajsun artinya lemah, karahah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, dan syamam artinya tuli. Omyun artinya buta, dan bukbun artinya bisu. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ajzun.
yang artinya lemah. Mustahil Allah memiliki sifat lemah, karena Allah lah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, ajzun, kebalikan dari sifat qudrah yang artinya kuasa. Materi selanjutnya ada yang namanya karahah. Karahah artinya terpaksa. Allah mustahil bersifat terpaksa karena Allah bersifat iradah atau berkehendak, seperti Allah menciptakan alam semesta. Karahah ini kebalikan dari iradah yang artinya berkehendak. Selanjutnya ada sifat jahlun yang artinya bodoh. Allah tidak mungkin bodoh karena Allah Maha mengetahui. Selanjutnya ada namanya mautun yang artinya mati. Mustahil juga Allah bersifat mati, sebab mati menunjukkan kelemahan. Jika Allah lemah, maka alam semesta beserta isinya tidak akan ada. Mautun, kebalikan dari sifat hayah yang artinya hidup. Selanjutnya, ada yang namanya syamam yang artinya tuli. Mustahil bagi Allah bersifat tuli karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Syamam kebalikan dari sifat sama yang artinya mendengar. Selanjutnya ada yang namanya sifat umyun yang artinya buta. Mustahil Allah bersifat buta karena Allah Maha melihat. Selanjutnya bukmun yang artinya bisu. Mustahil Allah bersifat bisu karena Allah lah yang memfirmankan sejumlah kitab suci yang berisi tuntunan hidup manusia. Bukmun ini kebalikan dari kalam yang artinya berbicara. Yang keempat ada yang namanya sifat mustahil Allah maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang berhubungan dengan ma'ani. Jadi, sifat mustahil Allah maknawiyah adalah sifat yang tidak berhubungan dengan sifat ma'ani. Sifat mustahil Allah maknawiyah adalah ada beberapa sebagai berikut. Nah, yang pertama ada namanya ajizan yang artinya maha lemah. Yang kedua, mukrahah yang artinya maha terpaksa. Dan yang ketiga yaitu jahilah yang artinya maha bodoh. Selanjutnya, yang keempat mayitan yang artinya mati. Yang kelima yaitu asyammu yang artinya maha tuli. Yang keenam yaitu a'ma yang artinya maha buta. Dan yang terakhir ada yang namanya abkam yang artinya maha bisu. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Semoga Bapak dan Ibu teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.